Nama wanita itu Bella. Sebuah nama yang dulu pernah membuat suamiku, Aryo, hampir gila karena patah hati. 3 tahun yang lalu, aku bertemu Aryo dalam keadaan yang menyedihkan. Dia adalah pria yang baik, pekerja keras, namun hancur lebur karena ditinggalkan kekasihnya demi seorang pengusaha tambang yang jauh lebih kaya. Saat itu, aku hadir bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman yang mendengarkan. Perlahan, luka Aryo sembuh. Dia bilang, kesederhanaan dan ketulusankulah yang membuatnya kembali percaya pada cinta. Sarah, menikahlah denganku. Aku berjanji akan membahagiakanmu, tidak akan ada wanita lain selain kamu. Ucap Aryo saat melamarku di sebuah makan malam sederhana namun romantis. Aku menerimanya. Kami menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis. Tahun-tahun pertama pernikahan kami adalah surga. Aryo adalah suami yang siaga, lembut, dan penuh kasih. Kehadiran 2 buah hati kami, Rara dan Bima, melengkapi segalanya. Kami bukan keluarga kaya raya, tapi kami cukup. Cukup bahagia, cukup damai. Hingga 3 bulan yang lalu, hantu itu kembali. Bella datang lagi. Bukan dengan mobil mewah yang dulu menjemputnya pergi meninggalkan Aryo, melainkan dengan wajah memelas dan cerita sedih. Kabar yang beredar cepat di telingaku, Bella dicampakkan oleh suami kayanya. Rupanya, tabiat selingkuh Bella tidak hilang. Dia ketahuan berselingkuh dengan rekan bisnis suaminya, lalu diusir tanpa membawa sepeser pun harta gonogini. Awalnya, aku tidak curiga saat Aryo bilang dia tidak sengaja bertemu Bella di jalan. Dia kasihan, Sar. Hidupnya hancur. Dia sendirian bawa anak kecil, kata Aryo waktu itu. Ya, itu urusan dia, Mas. Kita doakan saja semoga dia dapat jalan keluar. Tapi ingat batasan, ya, jawabku tegas. Naluri wanitaku sudah berdenyut tidak enak. Namun, naluri istri tidak pernah salah. Sejak pertemuan itu, Aryo berubah. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak sembarangan kini dipasangi sandi. Dia sering pulang larut dengan alasan lembur, tapi slip gajinya tidak menunjukkan adanya uang lembur. Bau parfum wanita yang asing sering tertinggal di kemeja kerjanya, wangi floral yang menyengat, bukan wangi sabun cuci baju kami. Puncaknya adalah sore itu. Sahabatku, Dini, mengirimkan sebuah foto via WhatsApp. Sar, ini lakimu bukan? Di Cafe de Luna, sama cewek rambut pirang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tanpa pikir panjang, aku menitipkan anak-anak pada ibu mertuaku yang kebetulan sedang berkunjung, lalu memacu motor metikku menuju kafe tersebut. Sesampainya di sana, pemandangan itu merobek hatiku. Di sudut kafe yang remang, Aryo sedang menggenggam tangan Bella. Bella tampak menangis, dan Aryo, suamiku yang seharusnya menjaga perasaanku, sedang mengusap air mata wanita itu dengan lembut. Tatapan Aryo padanya, itu tatapan yang sama saat dia melamarku dulu. Tatapan memuja. Aku berjalan mendekat, napasku memburu. Mas Aryo? Mereka tersentak. Aryo langsung menarik tangannya, wajahnya pucat pasi. Tapi Bella? Dia justru menatapku dengan sorot mata yang aneh. Tidak ada rasa bersalah. Justru ada kilat tantangan. Sarah? Kamu ngapain di sini? Tanya Aryo terbata-bata. Harusnya aku yang tanya. Kamu bilang lembur, Mas. Ternyata lembur mengusap air mata mantan, suaraku bergetar, menahan tangis dan amarah. Bella menyela, suaranya dibuat-buat manja. Mbak Sarah jangan salah paham. Mas Aryo cuma kasihan sama aku. Aku lagi butuh sandaran. Sandaran? Aku tertawa getir. Suamiku bukan tembok, dan kamu bukan orang lumpuh. Kamu punya kaki, punya otak. Jangan cari sandaran di suami orang. Sarah, jaga bicaramu, bentak Aryo tiba-tiba. Aku ternganga. Aryo membentakku, demi wanita ini, wanita yang dulu membuangnya seperti sampah. Kamu membela dia, Mas? Bella tersenyum tipis. Sangat tipis hingga mungkin hanya aku yang bisa melihat seringai liciknya. Dia berdiri, mensejajarkan dirinya denganku. Wajar kalau Aryo belain aku. Mbak, ucap Bella santai, membenarkan letak rambutnya yang dicat pirang. Mbak Sarah kan sukanya marah-marah, cemburuan, posesif.
Aryo itu butuh kelembutan. Lagian, wajar dong kalau Aryo kangen sama aku. Kita punya sejarah panjang. Dan jujur saja ya, Mbak, mungkin Aryo bosan lihat Mbak yang kucel di rumah. Laki-laki itu butuh penyegaran visual. Darahku mendidih. Aku memang ibu rumah tangga yang sibuk mengurus 2 anak balita. Aku jarang berdandan menor seperti dia, tapi aku merawat diri dan menjaga kehormatan suami. Maksud kamu apa? Kamu menghina aku? Bukan menghina, fakta, Bella melirik Aryo. Ya kan, Mas? Kamu sendiri yang bilang kalau di rumah Sarah sering ngomel, dan badannya melar habis lahiran. Beda sama aku yang tetap singset. Aku menatap Aryo, berharap dia menyangkal. Berharap dia bilang, tidak, Sarah cantik. Sarah ibu yang hebat. Tapi Aryo hanya diam. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Diamnya Aryo adalah belati yang paling tajam. Lebih sakit daripada ucapan sampah Bella. Diamnya berarti dia mengiyakan. Diamnya berarti dia memang menceritakan keburukanku pada wanita ini. Kamu bilang begitu soal aku ke dia, Mas? Tanyaku lirih. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Sar, sudahlah. Malu dilihat orang. Kita pulang. Aryo mencoba menarik tanganku, tapi aku tepis kasar. Kamu yang malu, Mas? Aku tidak. Aku menatap Bella tajam. Dengar ya, wanita sampah. Kamu boleh merasa cantik, kamu boleh merasa menang sekarang. Tapi ingat, kamu hanyalah barang bekas yang dipungut lagi karena tidak laku di tempat lain. Kamu kembali ke Aryo karena tidak ada lagi laki-laki kaya yang mau menampung peselingkuh sepertimu. Wajah Bella memerah padam. Jaga mulutmu. Aku tidak akan diam. Dan kamu, Mas? Aku menunjuk wajah suamiku. Malam ini, tidur di luar. Jangan harap kamu bisa menyentuh anak-anak. Aku berbalik dan pergi meninggalkan kafe itu dengan perasaan hancur lebur. Di belakangku, aku tidak mendengar langkah kaki Aryo mengejar. Dia tetap di sana. Dia memilih tetap di sana bersama Bella. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku memeluk Rara dan Bima yang sudah tertidur. Tangisku pecah tanpa suara. Sakit sekali rasanya dikhianati oleh orang yang kita bangunkan dari keterpurukan. Aku yang memungut kepingan hati Aryo saat dia hancur, aku yang menyusunnya kembali, tapi setelah utuh, dia menyerahkan hati itu lagi pada orang yang menghancurkannya. Namun, di tengah rasa sakit itu, aku bertekad. Aku tidak akan mundur begitu saja. Aku punya anak-anak. Aku akan bertahan sebentar lagi, memberi kesempatan terakhir sambil berdoa pada Tuhan. Siapa tahu Aryo hilaf. Siapa tahu ini hanya ujian sesaat. Bodohnya aku. Aku tidak tahu bahwa malam itu hanyalah permulaan dari neraka yang sesungguhnya. Aryo bukan sekadar hilaf. Dia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kopi darat di kafe. Dan Bella? Ular itu sudah melilitkan tubuhnya terlalu kuat di leher suamiku, siap mematuk kapan saja. Setelah insiden di kafe itu, rumah kami berubah menjadi neraka dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah, hanya kebisuan yang mencekik. Aryo pulang malam itu tanpa kata maaf. Dia masuk ke kamar tamu, mengunci pintu, dan membiarkanku tidur memeluk guling yang basah oleh air mata di kamar utama. Keesokan paginya, aku berharap ada perubahan. Aku berharap Aryo bangun dengan rasa bersalah, memelukku, dan berjanji akan menjauhi Bella. Tapi harapan itu pupus saat aku melihatnya di meja makan. Dia menyantap nasi goreng buatanku dengan tenang, seolah semalam tidak ada hati yang dia hancurkan. Mas, panggilku pelan saat dia hendak berangkat kerja. Kita perlu bicara. Aryo menghela napas panjang, tatapannya menyeratkan kebosanan. Apalagi, Sar? Soal Bella lagi? Aku capek. Semalam kamu sudah bikin malu aku di depan umum. Jangan perpanjang lagi. Bikin malu? Dadaku sesak. Kamu yang selingkuh, aku yang dibilang bikin malu. Itu bukan selingkuh, Sarah. Itu silaturahmi, bentaknya. Bella itu sedang susah. Apa salahnya aku sebagai teman lama membantu? Kamu itu terlalu insecure, cemburuan buta. Sudahlah, aku telat. Dia menyalakan motor dan pergi tanpa mencium keningku seperti biasa. Bahkan,
Dia lupa mencium Rara yang sudah berdiri di ambang pintu memegang bonekanya, menatap punggung ayahnya dengan bingung. "Papa kenapa, Ma?" tanya Rara polos. Aku menelan ludah yang terasa pahit. "Papa lagi sibuk kerja, Nak. Ayo masuk." Hari-hari berlalu, dan perubahan Aryo semakin menjadi-jadi. Bukan hanya sikapnya yang dingin, tapi nafkah yang dia berikan mulai seret. Biasanya, setiap awal bulan Aryo langsung mentransfer uang belanja dan kebutuhan anak-anak ke rekeningku. Tapi bulan ini, notifikasi transfer itu tak kunjung datang. Sudah tanggal 10. Susu Bima sudah habis, dan bayaran sekolah TK Rara sudah ditagih guru lewat grup WhatsApp. Malam itu, saat Aryo pulang, lagi-lagi larut malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, uang belanja bulan ini belum masuk. Susu Bima habis, Mas." Dia rewel dari sore minta susu, ujarku sambil menyodorkan kaleng susu yang kosong. Aryo yang sedang melepas sepatu malah mendengus kesal. "Kamu ini boros banget sih, Sar. Perasaan baru kemarin aku kasih uang." "Baru kemarin apanya?" "Bulan lalu, Mas. Ini sudah tanggal 10. Suaraku meninggi. "Dan kamu tahu sendiri harga kebutuhan pokok naik. Aku sudah hemat, Mas. Aku bahkan gak beli skincare atau baju baru buat diriku sendiri." Aryo merogoh dompetnya dengan kasar, mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dan melemparkannya ke atas meja. "Nih, cukup-cukupin. Kantor lagi susah, gajiku dipotong. Kamu sebagai istri harusnya ngerti kondisi suami, bukan nuntut melulu." Belajar prihatin. Aku menatap 2 lembar uang itu dengan nanar. 200 ribu? Untuk susu, popok, dan makan kami seminggu? "Mas, ini nggak cukup." "Cukup nggak cukup, ya dicukupin. Jangan manja." Aryo membanting pintu kamar mandi, memotong pembicaraanku. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, ada rasa curiga yang menyelinap. Kantor susah? Gaji dipotong? Padahal seminggu yang lalu aku melihat notifikasi pop-up di ponselnya yang tergeletak di meja, sebuah pesanan online. Sebuah tas branded KW Super yang harganya jutaan. Aku tahu Aryo tidak pakai tas wanita. Saat Aryo mandi, aku memberanikan diri mengecek ponselnya. Sial, sandinya sudah diganti lagi. Tapi mataku menangkap struk belanja yang menyembul dari saku celana kerjanya yang dia gantung sembarangan. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Struk restoran seafood mahal. Tanggal hari ini, jam makan siang. Total tagihan, 850 ribu rupiah. 200 ribu untuk anak istri, 800 ribu untuk makan siang, dan di bawah struk itu, ada selembar lagi. Bukti transfer bank. Penerima, Bella Anindita. Jumlah, 3 juta rupiah. Keterangan, buat jajan Dika. Dika adalah anak Bella. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Lututku lemas. Aryo membohongiku mentah-mentah. Dia bilang kantor susah, dia suruh aku dan anak-anaknya sendiri, prihatin, minum air putih pengganti susu, sementara dia memberi 3 juta rupiah untuk anak pelakor itu. Aku ingin melabraknya saat itu juga. Tapi aku sadar, jika aku meledak sekarang tanpa persiapan, Aryo hanya akan menyangkal dan memutarbalikkan fakta lagi. Aku menyimpan struk itu baik-baik di laci pakaian dalamku. Ini bukti. Seminggu kemudian, bom waktu itu akhirnya meledak. Bukan karena aku yang melabrak, tapi Aryo yang menyulutnya. Hari Minggu, biasanya waktu untuk keluarga. Tapi Aryo duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Dia memanggilku duduk di sampingnya. Wajahnya tampak tegang, tapi ada kilatan nekat di matanya. "Sar, ada yang mau aku omongin." "Serius?" Aku duduk, hatiku berdebar kencang. "Apa, Mas?" Aryo menarik napas, lalu menatap lurus ke depan, menghindari mataku. Aku kepikiran Bella terus. "Sar? Masih soal dia?" tanyaku tajam. "Dengar dulu. Jangan emosi," potong Aryo cepat. "Bella itu kasihan sekali, Sar. Kemarin dia cerita, dia diusir dari kontrakan karena nunggak bayar. Anaknya sakit, butuh biaya berobat. Mantan suaminya benar-benar lepas tangan. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain aku, teman lamanya." "Terus?"
Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Sindirku. Mas, kamu punya 2 anak yang juga butuh biaya. Susu Bima saja kamu suruh irit. Itu beda, Sar. Kita masih punya rumah, kita masih bisa makan. Bella, dia terancam jadi gelandangan. Aryo mulai meninggikan suara. Sebagai laki-laki, aku nggak tega. Agama juga mengajarkan kita untuk menolong janda dan anak yatim, kan? Aku melongo. Bella bukan janda mati, Mas. Dia janda karena selingkuh. Dan anaknya bukan yatim. Bapaknya masih hidup, cuma dia yang bego mau selingkuh sampai diusir. Cukup menjelek-jelekkan dia. Aryo menggebrak meja. Hening sejenak. Aryo menatapku, kali ini dengan sorot mata yang membuat darahku membeku. Aku mau menikahinya, Sar. Detik itu, rasanya ada petir menyambar tepat di telingaku. Ah, apa? Aku mau poligami, ucap Aryo, kali ini lebih tegas, seolah dia sedang membicarakan rencana bisnis, bukan rencana menghancurkan hati istrinya. Aku mau nikah sama Bella. Ini satu-satunya cara untuk menolong dia secara sah, supaya nggak jadi fitnah kalau aku sering bantu dia. Aku mau mengangkat derajat dia, Sar. Aku mau melindungi dia dan anaknya. Aku tertawa. Tawa yang hambar dan penuh rasa sakit. Melindungi? Mengangkat derajat? Dengan cara menginjak kepalaku? Dengan cara mengorbankan perasaan Rara dan Bima? Nggak ada yang dikorbankan, sangkal Aryo. Aku janji akan adil. Kamu tetap istri pertama, ratu di rumah ini. Bella cuma butuh status dan perlindungan nafkah. Adil? Aku berdiri, menunjuk wajahnya. Mas, minggu lalu kamu kasih aku 200.000 dan bilang gajimu dipotong. Tapi di hari yang sama kamu transfer 3 juta ke Bella. Itu yang kamu bilang adil? Belum nikah saja kamu sudah lebih mementingkan dia daripada darah dagingmu sendiri. Wajah Aryo pucat. Dia kaget aku tahu soal transfer itu. Kak, kamu tahu dari mana? Nggak penting aku tahu dari mana. Yang jelas, aku menolak. Aku tidak sudi dimadu, apalagi sama perempuan ular itu, teriakku histeris. Kalau kamu mau nikah sama dia, ceraikan aku dulu. Jangan kekanak-kanakan, Sarah. Aryo ikut berdiri, mencengkeram bahuku. Aku ini minta izin baik-baik. Harusnya kamu dukung suami mau ibadah. Poligami itu sunnah. Kamu mau halangin suami masuk surga. Jangan bawa-bawa agama buat menutupi nafsu bejatmu, Mas. Aku meludah ke samping. Sunnah itu kalau kamu mampu adil. Kamu, beli susu anak saja pelit, tapi kasih jajan anak pelakor jor-joran. Itu bukan sunnah, itu zalim. Plah, tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Tapi lebih perih hatiku. Aryo menatap tangannya sendiri dengan kaget, lalu menatapku. Ini pertama kalinya dia main tangan selama 5 tahun pernikahan kami. Aku memegang pipiku yang berdenyut, menatapnya dengan pandangan nyalang. Air mataku sudah kering. Kamu tampar aku demi membela pelakor itu? Bisikku dingin. Aryo tampak gugup, tapi egonya terlalu tinggi untuk minta maaf. Makanya jangan membantah suami. Aku ini imam. Keputusanku bulat. Mau kamu setuju atau tidak, aku akan tetap menikahi Bella. Aku cuma butuh memberitahu kamu, bukan minta persetujuanmu karena secara agama aku berhak. Aryo menyambar kunci motornya dan pergi keluar, meninggalkan aku yang terduduk lemas di lantai ruang tamu. Di kamar, suara tangis Bima terdengar pecah, mungkin kaget mendengar teriakan ayahnya. Aku menyeret langkahku masuk ke kamar, memeluk kedua anakku erat-erat. Maafin Mama, Nak, maafin Mama. Esakku. Hari itu, topeng Aryo benar-benar lepas. Sosok suami penyayang itu sudah mati, digantikan oleh monster yang dikendalikan oleh nafsu dan manipulasi seorang wanita bernama Bella. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku akan pasrah menerima di madu karena aku tidak punya penghasilan sendiri dan punya 2 anak kecil. Tapi Aryo salah. Tamparan tadi bukan membuatku takut. Tamparan tadi justru membakar habis sisa-sisa cintaku padanya. Yang tersisa kini hanyalah arang dendam yang siap membara. Aku mengambil ponselku,
menghapus air mata di pipi. Aku membuka kontak seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Teman lamaku yang bekerja di firma hukum. Halo, Din? Aku butuh bantuan. Aku mau tahu hak-hak istri kalau suami nikah lagi tanpa izin, dan cara melacak harta suami yang disembunyikan. Perang baru saja dimulai, Mas. Kamu mau bermain api dengan membawa agama dan kemanusiaan palsu? Silakan. Tapi jangan salahkan aku jika nanti apinya membakar habis surga yang kamu impikan bersama pelakor itu. Suara bip-bip-bip dari meteran listrik menjadi teror baruku pagi itu. Token listrik sudah di ambang batas, menyisakan angka di bawah 5 kWh. Di kulkas, hanya tersisa 2 butir telur dan seikat bayam yang mulai layu. Susu Bima benar-benar habis, dan semalam anak bungsuku itu tidur dengan gelisah karena hanya minum air gula. Aku menatap pintu kamar tamu yang masih tertutup rapat. Sudah 3 hari sejak tamparan itu, Aryo tidur di sana. Dia mogok bicara, dan yang lebih parah, dia mogok memberi nafkah. Aku mengetuk pintu pelan. Mas. Tidak ada jawaban. Mas, token listrik bunyi. Nanti malam rumah gelap kalau nggak diisi. Susu Bima juga habis. Pintu terbuka kasar. Aryo muncul dengan pakaian rapi, wangi parfum menyengat, wangi maskulin yang kini bercampur dengan aroma floral murahan milik wanita itu. Wajahnya dingin, tanpa senyum. Berisik banget sih pagi-pagi, gerutunya sambil mengancingkan lengan kemeja. Mas, aku minta uang. Bukan buat aku, buat anak-anak. Listrik mau mati. Aku memelas, menekan harga diriku demi anak-anak. Aryo merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar 50.000. Nih. Cukupin. Aku menatap uang biru itu dengan tangan gemetar. 50.000? Mas, token minimal 20.000. Susu Bima yang kecil saja 40.000. Belum buat makan Rara, belum buat? Ya kamu usaha dong, potong Aryo tajam. Kamu kan punya perhiasan? Jual. Jangan cuma nodong suami. Kantor lagi krisis, aku sudah bilang berkali-kali. Perhiasan itu tabungan masa depan anak-anak, Mas. Dan itu pemberian orang tuaku, bukan dari kamu. Aryo menatapku remeh. Istri macam apa kamu? Suami lagi susah bukannya bantu, malah hitung-hitungan. Kalau kamu nggak mau jual emasmu, ya sudah. Biarin gelap-gelapan. Biar kamu rasa. Dia melangkah pergi begitu saja, mengabaikan panggilanku. Suara motornya menderu menjauh, membawa serta tanggung jawab yang seharusnya dia pikul. Aku terduduk di lantai, meremas uang 50.000 itu hingga lecek. Air mataku menetes bukan karena sedih, tapi karena marah. Kantor krisis? Alasan klise. Aku tahu itu bohong. Hari itu, dengan berat hati, aku melepas cincin emas pemberian almarhumah ibuku. Aku pergi ke pasar, menjualnya di toko emas langganan. Uang hasil penjualannya ku genggam erat. Cukup untuk hidup sebulan, pikirku. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku kelaparan hanya karena bapaknya gila wanita. Usai dari pasar, aku berniat mampir ke supermarket besar di pusat kota untuk membeli susu kotak promo grosiran. Lebih hemat. Saat sedang memilih-milih popok yang sedang diskon, mataku menangkap sosok yang familiar di eskalator turun. Jantungku berhenti berdetak. Itu Aryo. Dan di sebelahnya, Bella. Wanita itu menggelayut manja di lengan suamiku. Mereka tertawa lepas. Aryo tampak menjinjing 3 paper bag besar bertuliskan merek department store ternama. Bukan brand mewah kelas atas, tapi jelas bukan barang murah. Aku bersembunyi di balik rak Pampers, mengintip dengan napas tertahan. Mas, makasih ya bajunya. Dika pasti seneng banget dibeliin sepatu baru juga. Suara Bella terdengar renyah, samar-samar sampai ke telingaku. Iya, sayang. Apapun buat kamu dan Dika. Kasihan Dika sepatunya sudah jebol kan? Sahut Aryo lembut. Lembut sekali. Nada bicara yang sudah hilang dari rumah kami. Terus, buat acara kita nanti, cateringnya gimana? Tanya Bella lagi. Tenang, aku sudah transfer DP-nya kemarin. Kamu tinggal pilih menu. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Kepalaku pening seketika. Catering? Acara? Jadi,
Uangnya tidak habis karena krisis kantor. Uangnya ada. Hanya saja, alirannya dipindah. 50.000 untuk istri dan anak kandung yang kelaparan, sementara jutaan rupiah untuk baju baru pelakor dan sepatu anak orang lain. Dan apa tadi? DP catering? Mereka benar-benar mempersiapkan pernikahan. Aku ingin lari ke sana, menjambak rambut Bella, dan meneriaki Aryo. Tapi aku melihat Bima yang tertidur di gendongan depanku, dan Rara yang memegang tanganku erat. Aku tidak mungkin membuat keributan di sini, dan membuat anak-anakku trauma melihat ibunya mengamuk seperti orang gila. Aku menahan diri sekuat tenaga. Rasanya seperti menelan paku. Sakit, perih, dan berdarah di dalam. Aku memotret mereka diam-diam dengan ponselku. Cekrek. Bukti baru. Aryo tersenyum lebar sambil memegang paper bag, sementara Bella mencium pipinya. Ayo pulang, nak, bisikku pada Rara dengan suara serak. Itu papa bukan? Tunjuk Rara polos. Aku buru-buru membalikkan badan Rara. Bukan, sayang. Itu orang lain yang mirip papa. Papa kan lagi kerja cari uang buat Rara. Kebohongan itu meluncur pahit dari lidahku. Malam harinya, suasana di rumah seperti kuburan. Listrik sudah menyala berkat uang hasil jual cincin, tapi hatiku gelap gulita. Aryo pulang jam 9 malam, membawa sisa-sisa aroma kebahagiaan dari luar. Dia masuk kamar, dan aku sudah menunggunya duduk di tepi ranjang dengan sebuah map di tangan. Aryo kaget melihatku. Belum tidur? Gimana kerjanya, Mas? Lancar? Tanyaku datar. Capek. Banyak meeting? Jawabnya singkat sambil melepas dasi. Meeting di Matahari Department Store? Atau meeting di toko sepatu anak? Gerakan tangan Aryo terhenti. Dia menoleh pelan, matanya menyipit. Kamu nguntit aku? Aku nggak kurang kerjaan buat nguntit kamu. Tuhan yang tunjukkan. Aku lihat kamu sama gundikmu itu. Belanja banyak, ketawa ketiwi, sementara pagi tadi kamu lempar 50.000 ke mukaku sambil teriak krisis. Aku melempar foto yang sempat kucetak di perjalanan pulang tadi ke wajahnya. Foto mereka berdua yang tampak bahagia. Aryo tidak tampak menyesal. Dia justru menghela napas panjang, seolah aku adalah anak kecil yang rewel. Dia memungut foto itu dan membuangnya ke tempat sampah. Bagus kalau kamu sudah tahu. Jadi aku nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aryo membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map biru dan meletakkannya di hadapanku. Tanda tangani ini. Aku membuka map itu. Surat izin poligami. Dadaku sesak. Huruf-huruf di kertas itu seolah menari mengejekku. Di sana tertulis bahwa aku, Sarah, dengan sadar dan tanpa paksaan mengizinkan suami saya, Aryo, untuk menikah lagi dengan Bella Anindita. Kamu gila, desisku. Aku serius, Sar. Persiapan sudah 50%. Aku mau meresmikan hubungan kami bulan depan. Aku butuh tanda tanganmu supaya bisa urus ke KUA. Aku mau nikah resmi, bukan siri, supaya Bella punya status hukum yang jelas. Dan kamu pikir aku akan tanda tangan? Aku merobek kertas itu menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan melempar sobekannya ke muka Aryo. Langkahi dulu mayatku. Wajah Aryo merah padam. Rahangnya mengeras. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. Dengar ya, Sarah. Jangan keras kepala. Kalau kamu tanda tangan, aku jamin kebutuhan kamu dan anak-anak tetap terpenuhi. Aku akan adil. Tapi kalau kamu membangkang terus seperti ini... Aryo mendekatkan wajahnya, matanya penuh ancaman. Jangan salahkan aku kalau aku nikah siri diam-diam dan menelantarkan kamu sepenuhnya. Kamu mau jadi janda? Kamu nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Mau kasih makan apa anak-anakmu kalau aku pergi? Air mataku jatuh. Ancaman itu nyata. Dia menggunakan kelemahanku, ketergantungan finansial, untuk menekanku. Kamu tega, Mas. Kamu jahat. Aku nggak jahat. Aku cuma mau menolong Bella. Kamu yang jahat karena menghalangi niat baik suami. Aryo melepaskan tanganku kasar. Pikirkan baik-baik. Tanda tangan surat itu, nanti aku print lagi, atau kamu dan anak-anak menderita selamanya.
Aryo mengambil bantal dan selimut, lalu keluar dari kamar. Malam ini aku tidur di luar lagi. Pusing lihat muka kamu yang cemberut terus. Sepeninggal Aryo, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ancaman itu terus terngiang. Jika aku bercerai sekarang, aku belum punya pegangan. Tapi jika aku bertahan, aku akan mati perlahan dimakan sakit hati. Aku mengambil ponselku. Ada pesan masuk dari Dini, sahabat pengacaraku. Sar, aku udah cek. Aset rumah itu atas nama kalian berdua kan? Mobil atas nama Aryo tapi beli setelah nikah? Itu harta Gonogini. Jangan mau kalah. Kalau dia nikah lagi tanpa izin istri sah, itu pidana. Pasal 279 KUHP. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Jangan tanda tangan apapun. Pesan Dini seperti oase di padang pasir. Aku menghapus air mata. Benar. Aku tidak boleh lemah. Aryo pikir dia bisa menginjakku karena aku tidak punya uang? Lihat saja nanti. Aku mengambil kembali sobekan kertas surat izin poligami itu dari lantai. Bukan untuk disatukan, tapi untuk disimpan sebagai bukti bahwa dia pernah memaksaku. Kamu mau main kasar, Mas? Gumamku pada kesunyian malam. Baik. Aku akan ikuti permainanmu. Kamu nikmati dulu masa-masa jatuh cinta keduamu ini. Karena sebentar lagi, aku yang akan memegang kendali. Malam itu, aku menyusun rencana. Aku tidak akan lagi meminta-minta uang padanya. Aku akan mulai mencari uang sendiri diam-diam, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan pesta yang sedang mereka banggakan itu. Suasana rumah kami seminggu terakhir ini aneh. Sangat aneh. Setelah pertengkaran hebat soal surat izin poligami itu, Aryo tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi membentak, tidak lagi melempar uang receh ke muka saya, dan tidak lagi pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain. Dia pulang tepat waktu, membawa martabak manis kesukaan Rara, bahkan sempat menyuapi Bima makan malam. Jika ini terjadi setahun yang lalu, aku pasti akan bersujud syukur. Tapi sekarang, setiap senyum yang dia lemparkan terasa seperti seringai serigala yang sedang menyembunyikan taring. Masakan kamu enak hari ini, Sar, puji Aryo saat makan malam. Tumis kangkung dan tempe goreng, menu tanggal tua yang biasanya dia cibir, kini dia lahap sampai habis. Aku hanya mengangguk pelan, tetap waspada. Syukurlah kalau suka. Setelah anak-anak tidur, Aryo duduk di sampingku di ruang keluarga. Dia meletakkan tangannya di atas tanganku. Dingin. Sentuhannya tak lagi menghantarkan hangat, melainkan sinyal bahaya. Sar, suaranya lembut, nada yang sama yang dia pakai saat membohongiku tentang kemanusiaan, Bella. Aku minta maaf soal kemarin-kemarin ya. Aku stres, emosi nggak terkontrol. Aku menatapnya datar. Terus? Aku sadar, kita butuh uang. Anak-anak butuh biaya. Makanya, aku terima tawaran bos kantor pusat. Aryo menarik napas panjang, memasang wajah serius yang dibuat-buat. Aku ditugaskan keluar kota, Sar. Ke Surabaya. Ada proyek pembangunan cabang baru yang bermasalah. Bos minta aku yang handle di sana. Surabaya, alisku terangkat. Berapa lama? Sebulan. Mungkin lebih dikit, jawabnya cepat. Ini proyek besar. Kalau aku berhasil bersin ini, bonusnya cair puluhan juta. Sar. Bisa buat lunasin utang, bisa buat tabungan sekolah anak-anak. Kamu mau kan doain aku? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aryo berkedip 2 kali, lalu mengalihkan pandangan ke arah televisi yang mati. Bahasa tubuh pembohong. Sebulan itu lama, Mas. Anak-anak gimana? Ya kamu jaga dong. Kan kamu ibunya, sahutnya, lalu buru-buru meralat dengan nada lebih manis. Maksudku, kamu kan hebat. Lagian aku di sana kerja keras buat kalian. Aku janji, pulang dari sana, ekonomi kita membaik. Aku bakal transfer uang mingguan lancar. Kapan berangkat? Lusa. Malam sebelum keberangkatannya, aku membantunya mengepak barang. Ini adalah ujian kesabaranku yang paling berat. Aryo menyodorkan koper besar. Aku mulai memasukkan ke meja kerjanya yang biasa. Sar,
Jangan yang itu. Yang baru-baru aja, potong Aryo. Dia mengambil kemeja-kemeja batik sutra yang jarang dia pakai, kemeja slim fit yang baru dia beli, mungkin bersama Bella, dan beberapa kaos polo branded. Loh, ini kan baju kondangan. Mas? Katanya mau ngurus proyek lapangan? Tanyaku sambil memegang kemeja batik mahal itu. Aryo tampak gugup sejenak. Ya kan di sana banyak meeting sama klien penting. Masa pakai baju lusuh? Harus rapi dong biar representatif. Aku diam, melanjutkan melipat baju. Lalu tanganku menyentuh tumpukan celana dalam baru. Celana dalam bermerek, bukan yang biasa ku beli di pasar. Dan parfum. Dia membawa 2 botol parfum mahal yang baru dibuka segelnya. Proyeknya di Surabaya sebelah mana? Mas? Tanyaku iseng. Di daerah industri Rungkut. Kenapa? Nggak apa-apa. Cuma nanya. Siapa tahu aku mau kirim paket. Nggak usah. Sergahnya cepat, terlalu cepat. Aku bakal pindah-pindah hotel. Susah nanti carinya. Kalau ada apa-apa telepon aja. Saat aku menutup resleting koper itu, aku merasa seperti sedang membungkus bangkai. Dia bukan pergi bekerja. Tidak ada suami yang pergi ke proyek lapangan membawa 3 setel jas rapi, minyak rambut pomade, dan obat kuat yang terselip di kantong kecil tas mandinya. Ya, aku menemukannya saat menyelipkan sikat gigi. Obat kuat. Untuk proyek pembangunan? Yang benar saja. Hari keberangkatan tiba. Taksi online sudah menunggu di depan pagar. Aryo memeluk Rara dan Bima. Papa kerja dulu ya, Nak. Nanti Papa belikan mainan banyak kalau pulang. Papa jangan lama-lama. Rengek Rara. Iya sayang. Papa cari uang buat Rara. Lalu dia beralih padaku. Dia mendekatkan wajahnya, hendak mencium keningku. Aku mematung, menahan rasa jijik yang menjalar di tengkuk. Bibirnya menyentuh kulitku, terasa dingin dan palsu. Jaga rumah baik-baik. Jangan keluyuran, bisiknya. Hati-hati, Mas. Semoga proyeknya lancar, jawabku penuh arti. Mobil itu melaju pergi, membawa suamiku yang akan menikah dengan wanita lain. Begitu mobil menghilang di tikungan, aku tidak menangis. Tidak setetes pun. Aku langsung masuk rumah, mengunci pintu, dan mengambil ponselku. Langkah pertama, konfirmasi. Aku mencari nomor telepon kantor Aryo di buku agenda lama yang tersimpan di laci. Aku menekan nomor itu dengan tangan gemetar karena adrenalin. Halo, selamat pagi, PT. Gemilang abadi, suara resepsionis terdengar. Selamat pagi, Mbak. Saya Sarah, istri Pak Aryo dari divisi pemasaran. Bisa bicara dengan teman semeja Pak Aryo? Pak Budi mungkin? Oh, sebentar ya Bu Sarah. Disambungkan. Tak lama, suara berat Budi terdengar. Halo, Bu Sarah? Tumben telepon. Ada apa? Aryo ketinggalan barang? Enggak Pak Budi, aku mencoba tertawa renyah. Saya cuma mau mastiin aja. Aryo tadi buru-buru banget berangkat ke bandara. Dia bilang dapat tugas mendadak ke Surabaya sebulan buat proyek cabang baru. Saya lupa tanya dia nginep di hotel mana, takutnya ada dokumen penting yang harus saya kirim. Hening sejenak di seberang sana. Sangat hening. Halo, Pak Budi? Bu Sarah? Suara Budi terdengar bingung dan ragu. Maaf sebelumnya, tapi setahu saya kantor kita nggak ada proyek cabang baru di Surabaya. Jantungku berdegup kencang. Masa sih, Pak? Aryo bilang dia ditunjuk langsung sama Pak Bos. Enggak, Bu. Lagian, Aryo itu mengajukan cuti besar, Bu. Cuti tahunan digabung sama cuti panjang. Hampir 1 bulan. Dia bilangnya, maaf ya Bu, dia bilangnya mau ibadah umroh bareng ibu dan keluarga. Makanya Pak Bos say sisi. Duniaku berputar. Umroh? Dia memfitnah Tuhan dan agama lagi demi menutupi zinahnya? Dia bilang ke kantor mau umroh bersamaku, padahal dia pergi untuk berzina dan menikah dengan pelakor itu? Oh, begitu ya Pak. Suaraku tercekat. Mungkin saya yang salah dengar atau Aryo mau kasih kejutan. Makasih ya Pak Budi. Tolong jangan bilang Aryo saya telepon, nanti kejutannya gagal. Oh, iya Bu. Sama-sama.
Sambungan terputus. Aku membanting ponsel ke sofa. Bajingan. Benar-benar bajingan kelas kakap. Dia mengambil cuti sebulan. Dia tidak bekerja. Artinya, tidak ada bonus puluhan juta yang dia janjikan. Itu semua omong kosong agar aku tidak menuntut uang selama dia pergi bersenang-senang. Dia akan menghabiskan uang tabungan, yang entah dia dapat dari mana, mungkin hutang bank atau pinjaman online atas namaku, untuk membiayai pesta dan bulan madu bersama Bella. Aku harus tahu di mana mereka. Surabaya pasti bohong. Aku teringat sesuatu. Email. Aryo memang mengganti sandi ponselnya. Tapi di rumah ada laptop tua yang jarang dia pakai. Tapi emailnya masih login di sana karena dia sering lupa logout. Aku berlari ke kamar, menyalakan laptop itu. Berdoa dalam hati semoga dia belum mengganti password email utamanya. Laptop menyala. Aku membuka browser. Mengklik Gmail. Loading. Masuk. Masih masuk. Jariku menari di kolom pencarian. Aku mengetik kata kunci, tiket, booking, hotel, reservasi. Hasil pencarian muncul. Tanggalnya baru kemarin. Etiket penerbangan, Jakarta, CGK, Bali, DPS. 2 penumpang, Aryo Wibowo, Bella Anindita. Berangkat, hari ini, jam 10 waktu Indonesia Barat. Bali. Bukan Surabaya. Aku scroll lagi ke bawah. Ada email konfirmasi dari sebuah wedding organizer di Bali. Subjek, info pelunasan paket intimate wedding, Villa Cemara, Ubud. Tanggal acara, lusa, 25 Mei. Total biaya, 75 juta rupiah, lunas. 75 juta. Dia melunasi 75 juta untuk pesta pernikahan di Bali. Sementara anaknya minum air gula karena kehabisan susu, dan istrinya harus jual cincin warisan ibu demi token listrik. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Di dalam email itu juga terlampir rundown acara. Akad nikah jam 9 pagi, dilanjutkan resepsi private jam 11 siang sampai selesai. Tamu undangan terbatas, hanya teman-teman dekat Bella dan mungkin beberapa teman Aryo yang sama busuknya. Villa Cemara, Ubud. Lusa, gumamku. Aku menatap layar laptop itu dengan tatapan membunuh. Aryo pikir dia pintar. Dia pikir dengan membohongi kantor soal umroh dan membohongi istri soal dinas luar kota, dia bisa hidup tenang di surga dunia barunya. Dia lupa, bangkai tikus, sekecil apapun, baunya pasti akan tercium. Dan bangkai yang dia simpan ini sudah terlalu besar. Aku mengambil ponselku lagi. Menelepon Dini. Din, aku butuh bantuanmu. Sekarang. Kenapa? Sar? Suara kamu ngeri banget. Aryo bukan dinas. Dia di Bali. Dia mau nikah lusa di Villa Cemara, Ubud. Aku punya buktinya. Gila. Terus kamu mau apa? Mau lapor polisi. Lapor polisi itu nanti, Din. Kalau cuma lapor, dia cuma masuk penjara. Terlalu enak. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya. Aku mau dia malu sampai tidak punya muka untuk hidup. Maksud kamu? Aku mau ke Bali. Aku mau datang ke pestanya. Sar, kamu serius? Biayanya? Tiket? Aku masih punya simpanan terakhir. Warisan tanah kecil dari bapak di kampung yang rencananya buat kuliah anak-anak. Aku akan gadai sertifikatnya hari ini juga. Ini darurat. Masa depan anak-anakku dipertaruhkan. Kalau aku diam, aset Aryo bakal habis digerogoti pelakor itu. Oke. Kalau kamu nekat, aku dukung. Aku temani kamu. Kebetulan aku ada kenalan di Bali yang bisa bantu kita sewa mobil dan akses ke sana. Kita berangkat besok. Aku menutup telepon. Kutatap wajah Rara dan Bima yang sedang bermain di karpet. Rara, Bima, kita akan pergi jalan-jalan. Ucapku pelan. Kita akan lihat Papa. Rara bersorak gembira. Ke tempat kerja Papa? Iya, sayang. Kita akan lihat kejutan apa yang Papa buat untuk kita. Aku tersenyum. Senyum yang membuat bayangan di cermin tampak menakutkan. Aryo, nikmatilah hari terakhirmu sebagai pria terhormat. Karena lusa, di hari bahagiamu,
Aku akan mengubah pesta putihmu menjadi merah padam karena malu. Aku mulai mengepak tasku sendiri. Bukan baju lusuh ibu rumah tangga yang akan kubawa. Aku mengeluarkan gaun terbaikku yang sudah lama tersimpan di lemari. Gaun merah menyala yang dulu Aryo belikan saat ulang tahun pernikahan pertama kami. Aku akan memakainya. Aku akan hadir sebagai tamu tak diundang yang paling mematikan. Tunggu aku, Mas. Istrimu datang. Pesawat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, tepat saat matahari mulai terbenam. Langit jingga yang indah itu tampak kontras dengan hatiku yang hitam legam. Orang-orang datang ke pulau ini untuk berlibur, tertawa, dan merayakan cinta. Tapi aku datang untuk mengubur sebuah pernikahan. Aku menggandeng tangan Rara dan menggendong Bima. Di sampingku, Dini berjalan cepat dengan kacamata hitamnya, menarik koper kami. Dia benar-benar sahabat sejati. Begitu mendengar rencanaku, dia langsung mengambil cuti darurat dan mengatur segalanya, termasuk menggadaikan sertifikat tanah warisan bapakku dalam waktu singkat. Uang itu kini menjadi amunisiku. Kita langsung ke hotel dekat Ubud. Sar. Temanku sudah siapkan mobil sewaan di parkiran, bisik Dini. Aku mengangguk. Makasih, Din. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Simpan terima kasihnya nanti kalau kita sudah berhasil bikin si Aryo dan ulat keket itu nangis darah. Jawab Dini geram. Sepanjang perjalanan menuju Ubud, aku hanya diam menatap jalanan yang rimbun. Anak-anak tertidur kelelahan di kursi belakang. Hatiku bergetar setiap kali membayangkan wajah Aryo. Berapa kali dia bilang mencintaiku? Berapa kali dia mencium keningku? Ternyata semua itu bisa dia lakukan sambil menyusun rencana pernikahan mewah dengan wanita lain di belakangku. 75 juta rupiah. Angka itu terus terngiang. Itu adalah uang masa depan anak-anakku yang dia bakar demi nafsu sesaat. Keesokan paginya, hari H pernikahan terkutuk itu. Aku terbangun dengan perasaan aneh. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. Seperti permukaan danau yang tenang namun menyimpan buaya di bawahnya. Sar, kamu yakin mau masuk sendirian? Tanya Dini sambil menyuapi Bima sarapan bubur. Yakin, Din. Ini perangku. Kamu cukup bantu aku jaga Rara dan Bima di mobil nanti. Aku nggak mau mereka lihat ayahnya dipermalukan, atau melihat ibunya mengamuk. Biar memori mereka tentang ayahnya hancur pelan-pelan saja nanti, jangan trauma fisik sekarang. Dini mengangguk setuju. Oke. Tapi standby HP ya. Kalau ada kekerasan fisik, aku dan security sewaan kita langsung masuk. Ya, Dini menyewa 2 orang berbadan tegap lokal untuk berjaga-jaga. Kami tidak main-main. Jam 10 pagi, aku mulai bersiap. Aku mengeluarkan gaun merah marun itu dari koper. Gaun berbahan satin yang jatuh sempurna di tubuhku. Dulu, Aryo membelikannya saat aku masih kurus sebelum hamil Bima. Kemarin, saat mencobanya di rumah, gaun ini agak sesak. Tapi entah kenapa, stres beberapa hari ini membuat berat badanku turun drastis. Gaun itu kini membalut tubuhku dengan sempurna, menampilkan lekuk tubuh yang selama ini tertutup daster rumahan. Aku mematut diri di cermin. Aku memulas makeup. Bukan makeup tipis natural seperti yang biasa Aryo minta. Kali ini, aku memakai lipstik merah menyala matte. Aku pertegas garis mataku. Aku gerai rambut panjangku yang baru saja aku blow sendiri. Di cermin, aku tidak melihat Sarah si istri penurut yang hemat uang belanja. Aku melihat Sarah yang baru. Sarah yang siap membakar hutan jika ada yang mengusik sarangnya. Gila. Dini melongo saat melihatku keluar dari kamar mandi. Kamu cantik banget. Sar, auranya dar tapi mahal. Si Bella bakal kebanting jadi upik abu. Aku tersenyum miring. Dia memang abu, Din. Sampah. Pukul 11 Wita. Kami memarkirkan mobil sewaan agak jauh dari gerbang Villa Cemara. Villa itu terletak di lereng bukit, sangat private dan mewah. Dari kejauhan, aku bisa melihat janur kuning melengkung indah. Ada papan bunga berjejer di depan gerbang. Salah satunya bertuliskan, Happy Wedding Aryoth Bella. Membaca nama mereka bersanding resmi di sana, membuat darahku mendidih lagi. Oke, Sar. Tamu-tamu sudah masuk. Acaranya resepsi taman.
Penjagaan di depan cuma 2 orang penerima tamu dan 1 satpam yang kelihatan santai. Lapor Dini yang baru saja melakukan pengintaian. Aku mengambil sebuah kotak kado besar yang sudah kami siapkan. Kotak itu dibungkus kertas kado emas yang elegan, lengkap dengan pita merah. Isinya aman? Tanya Dini. Aman. Hadiah terindah buat mereka, jawabku. Aku berbalik menatap anak-anak di kursi belakang. Rara sedang asyik menonton kartun di HP Dini. Bima tertidur. Rara, Tante Dini jagain Rara di sini dulu ya. Mama mau masuk sebentar kasih kado buat teman mama. Ucapku lembut. Oke, Ma. Aku menarik napas panjang, lalu keluar dari mobil. Matahari Bali bersinar terik, seakan menyorotiku di panggung pertunjukan. Aku berjalan menuju gerbang villa dengan langkah pasti. Sepatu hak tinggiku mengetuk aspal. Tak-tak-tak, seirama dengan detak jantungku yang memburu bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Di meja penerima tamu, 2 orang wanita muda berseragam batik tampak terkejut melihat kedatanganku. Mungkin karena penampilanku yang mencolok dengan gaun merah di tengah tema pesta yang serba putih dan pastel. Atau mungkin karena aku datang sendirian tanpa pasangan dengan aura membunuh. Selamat siang, Ibu. Maaf, undangannya? Tanya salah satu penerima tamu sopan namun curiga. Aku tersenyum manis. Sangat manis. Saya tidak bawa undangan fisik. Saya kejutan dari masa lalu Mas Aryo. Keluarga jauh. Oh, atas nama siapa, Bu? Biar kami cek di daftar. Aku meletakkan kotak kado besar itu di meja dengan dentuman pelan. Bilang saja, dari Sarah. Istri Sah Aryo yang uang susu anaknya dipakai buat sewa villa ini. Senyum penerima tamu itu lenyap seketika. Wajahnya memucat. Ma maksud Ibu. Sebelum mereka sempat bereaksi atau memanggil satpam, aku sudah melangkah melewati mereka. Satpam yang berjaga sedang sibuk merokok di pos, tidak menyadari aku menerobos masuk. Aku berjalan menyusuri lorong batu alam yang dihiasi lampion-lampion cantik. Suara musik akustik romantis terdengar semakin jelas. Lagu, Marry Your Daughter, sedang dimainkan. Ironis. Di ujung lorong, pemandangan itu terhampar jelas. Sebuah taman yang didekorasi sangat indah. Bunga-bunga mawar putih di mana-mana. Meja-meja bundar diisi tamu-tamu yang tertawa sambil memegang gelas koktail. Dan di sana, di pelaminan kecil berlatar belakang pemandangan lembah hijau, Aryo dan Bella. Mereka berdiri berdampingan. Aryo gagah dengan jas krem cerah. Bella cantik dengan gaun pengantin putih modern yang memperlihatkan bahunya. Mereka sedang memegang gelas, bersulang dengan beberapa tamu VIP. Aryo tertawa lepas. Tawa yang sudah lama hilang dari rumah kami. Bella tersenyum penuh kemenangan, dagunya diangkat tinggi. Mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Pasangan yang sempurna. Tanpa dosa. Tuhan, betapa pandainya mereka bersandiwara di atas penderitaanku. MC acara mengambil mikrofon. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan berbahagia kita, Aryo dan Bella. Semoga cinta mereka abadi. Tepuk tangan membahana. Saat itulah aku melangkah keluar dari bayang-bayang lorong. Gaun merahku berkibar tertiup angin. Aku tidak langsung berteriak. Aku berjalan perlahan membelah kerumunan tamu. Posisi pelaminan agak tinggi, jadi mereka belum melihatku. Tapi tamu-tamu di barisan belakang mulai menyadari kehadiranku. Bisik-bisik mulai terdengar. Satu persatu kepala menoleh. Siapa itu? Cantik banget. Artis ya? Kok pakai baju merah di dress kode putih? Aku terus berjalan, tatapanku terkunci lurus pada Aryo. Kotak kado di tanganku kugenggam erat. Saat aku sudah berada di tengah-tengah taman, sekitar 10 meter dari pelaminan, Aryo yang sedang tertawa tiba-tiba menoleh ke arah kerumunan yang mulai senyap. Matanya bertemu dengan mataku. Waktu seakan berhenti. Gelas di tangan Aryo terlepas. Prang! Bunyi pecahan gelas itu memecah keheningan, menghentikan musik akustik. Bella terlonjak kaget, lalu mengikuti arah pandang Aryo. Saat melihatku, wajah Bella yang tadinya merona bahagia langsung berubah seputih gaun pengantinnya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku berhenti melangkah. Aku berdiri tegak di tengah pesta mereka,
menjadi pusat perhatian semua orang. Aku tersenyum. Senyum yang lebih dingin dari es. Lanjutkan pestanya. Suaraku lantang memecah kesunyian, cukup keras hingga terdengar tanpa mikrofon. Jangan berhenti cuma gara-gara ada pengemis yang datang. Tamu-tamu bingung. Mereka saling pandang. Aryo gemetar. Dia turun satu langkah dari pelaminan, wajahnya penuh horor. Sarah? Halo, Mas, sapaku santai. Katanya dinas ke Surabaya? Kok nyasarnya ke Bali? Jauh banget proyeknya. Suasana berubah mencekam. Angin bertiup kencang, menerbangkan beberapa helai tisu di meja. Pesta neraka ini baru saja dimulai. Sarah, kamu kenapa bisa di sini? Suara Aryo terdengar mencicit, hilang wibawanya sebagai pengantin pria. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu di siang bolong. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku melangkah maju lagi, menaiki anak tangga kecil menuju pelaminan. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai kayu, menciptakan irama ketukan yang mencekam. Jarak kami kini hanya tinggal 1 meter. Bella, yang tadi sempat syok, kini mulai menguasai dirinya. Sifat aslinya yang arogan muncul kembali. Dia menarik lengan Aryo, lalu menatapku dengan mata melotot. Ngapain kamu kesini? Bentak Bella, suaranya melengking merusak suasana syahdu pesta. Satpam. Mana Satpam? Usir perempuan gila ini. Dia mau mengacaukan acara saya. Tamu-tamu undangan mulai kasak kusuk. Beberapa berdiri, penasaran dengan drama yang terjadi. Satpam yang tadi merokok di depan berlari tergopoh-gopoh masuk. Tapi langkahnya terhenti karena bingung melihat aura yang kupancarkan. Jangan ada yang berani menyentuh saya. Ucapku tenang namun tajam, menatap Satpam itu sekilas. Tatapanku begitu dingin hingga Satpam itu mundur selangkah. Aku beralih menatap Aryo. Mas, istrimu datang jauh-jauh dari Jakarta, masa mau diusir? Aku bawa kado, loh. Sar, tolong. Aryo berbisik, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia mencoba meraih tanganku. Jangan bikin malu di sini. Kita pulang, ya? Kita bicarakan di hotel. Aku mohon, Sar. Ini banyak rekan bisnis Bella. Bicara di hotel? Aku tertawa sinis. Kenapa harus di hotel? Di sini saja. Mumpung ramai. Mumpung semua saksi kebohonganmu ada di sini. Dengan gerakan cepat, aku menyambar mikrofon dari tangan MC yang berdiri bengong di samping pelaminan. Suara feedback berdenging nyaring, membuat semua tamu menutup telinga sejenak. Tes. Suaraku menggema ke seluruh penjuru taman Villa Cemara. Hadirin sekalian, teriakku lantang. Maaf mengganggu pesta makannya. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di sana, Aryo Wibowo. Pria yang mungkin kalian kenal sebagai pengusaha sukses atau suami idaman baru Bella. Suasana seketika hening. Senyap. Hanya suara angin yang terdengar. Bohong. Teriak Bella histeris, berusaha merebut mikrofon dariku. Dia bohong. Dia cuma mantan pembantu yang terobsesi sama suamiku. Dia gila. Aku menepis tangan Bella dengan kasar hingga wanita itu terhuyung dan hampir jatuh. Gaun pengantinnya yang lebar membuatnya sulit bergerak. Mantan pembantu? Aku tersenyum miring. Kalau aku pembantu, kenapa buku nikah kami masih sah di negara? Kenapa di kartu keluarga nama Aryo masih kepala keluarga di rumahku? Aku kembali menatap para tamu. Aku melihat wajah-wajah jijik, kaget, dan bingung. Kalian tahu? Lanjutku, suaraku mulai bergetar menahan emosi yang meluap. 3 hari yang lalu, pria gagah ini pamit pada saya dan 2 anaknya yang masih kecil. Dia bilang, dia ditugaskan kantor ke Surabaya untuk proyek besar. Dia minta doa restu istri supaya kerjanya lancar demi beli susu anak. Tapi ternyata, aku menunjuk dekorasi mewah di sekelilingku. Proyeknya di sini, di Bali. Menikahi mantan pacarnya yang seorang pelakor. Cukup, Sarah. Aryo akhirnya membentak. Wajahnya merah padam karena malu. Turun kamu. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku yang mempermalukan diri sendiri.
Teriakanku memecah pertahananku. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata amarah. Kamu yang mempermalukan dirimu, Mas. Kamu bilang kantor krisis. Kamu kasih aku uang 50.000 perak buat makan seminggu. Kamu biarkan anak bungsumu, Bima, minum air gula karena susunya habis. Kamu suruh aku jual cincin kawin almarhumah ibuku buat bayar listrik. Tamu-tamu mulai terkesiap. Suara bisikan, "Hah? Tega banget." Mulai terdengar. "Sementara anakmu kelaparan?" Aku menatap Aryo nyalang. "Kamu di sini, berpesta, menghabiskan 75 juta rupiah untuk memberi makan orang asing, sementara darah dagingmu sendiri kurus kering di rumah. Ini buktinya." Aku membuka kotak kado emas yang kubawa. Isinya bukan barang, melainkan ratusan lembar kertas yang sudah difotokopi. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan isi kotak itu ke udara. Kertas-kertas itu berhamburan seperti konfeti kematian, jatuh menimpa Aryo, Bella, dan tamu-tamu di barisan depan. Seorang tamu wanita memungut selembar kertas yang jatuh di kakinya. "Ini mutasi rekening," gumam tamu itu, tapi cukup keras terdengar. "Transfer ke Bella 3 juta, transfer ke wedding organizer 75 juta, saldo sisa 0. Tamu lain memungut kertas yang berbeda. "Ini foto chat. Sabar ya sayang, nanti kalau sudah nikah, jatah sarah aku potong biar kita bisa lunasi mobilmu." Gila, jahat banget. Kertas-kertas itu adalah bukti nyata. Bukti transfer, bukti chat mesum mereka, dan foto anak-anakku yang sedang menangis memegang botol kosong. Wajah Aryo hancur. Dia tidak bisa menyangkal lagi. Bukti fisik itu berbicara lebih keras daripada 1000 alasan. Bella, yang merasa terpojok, malah melakukan kesalahan fatal. Dia maju dan menampar pipiku. "Plah, dasar wanita kampung. Norak," teriak Bella. "Wajar Aryo ninggalin kamu. Kamu miskin. Kamu nggak bisa urus suami. Aryo itu berhak bahagia sama aku yang lebih kaya, lebih cantik." Tamparan itu panas, tapi aku tidak membalasnya. Aku justru tersenyum. Bella baru saja menggali kuburannya sendiri. Tindakan Bella memicu reaksi yang tak terduga dari para tamu. Di antara tamu undangan, ternyata banyak ibu-ibu sosialita kanan Bella yang punya hati nurani. Mendengar soal anak minum air gula dan melihat istri sah ditampar, simpati mereka berbalik 180 derajat. "Heh, pelakor nggak tahu diri," teriak seorang ibu-ibu bertubuh subur dari meja bundar sebelah kiri. "Sudah ambil laki orang, nelantarin anak kandung, main tangan lagi." "Betul, nggak punya hati," sahut yang lain. "Mas Aryo juga. Laki-laki macam apa kamu? Anak minum air gula kamu pesta pora di sini? Najis," seru seorang bapak-bapak yang tampaknya rekan bisnis. Suasana menjadi kacau. Aryo mencoba menenangkan massa. "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini salah paham. Istri saya ini sakit jiwa, dia..." Biur. Segelas jus jeruk melayang dari kerumunan, tepat mengenai wajah Aryo. Cairan lengket itu membasahi jas mahalnya, menetes ke kemeja putihnya. "Sakit jiwa matamu," teriak si pelempar. Itu adalah pemicunya. Seperti bendungan jebol, kemarahan tamu undangan yang merasa ditipu, diundang ke pernikahan orang yang menelantarkan anak, meledak. "Usir mereka. Bubarkan pesta haram ini." Sepotong kue tart melayang. Kali ini mengenai gaun putih Bella. Krim coklat mengotori dada dan wajahnya. "Ah, gaunku. Ini mahal tahu," jerit Bella histeris. "Makan tuh gaun mahal," teriak tamu lain. Lemparan demi lemparan terjadi. Potongan buah, gelas plastik, serbet, hingga sisa makanan catering beterbangan ke arah pelaminan. Aryo berusaha melindungi Bella dengan memeluknya, tapi mereka berdua sudah kepalang basah dan kotor. Mereka seperti tikus yang terpojok di selokan. Pelaminan yang tadinya indah, penuh bunga mawar putih, kini penuh sampah makanan. Papan nama, Aryo Bella, jatuh miring, terhantam piring terbang. Aku berdiri di pinggir panggung, tak tersentuh sedikit pun. Aku menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan puas yang tak terlukiskan. Inilah neraka yang kubuat. Bukan dengan api,
tapi dengan kebenaran. Bella menangis meraung-raung, makeupnya luntur bercampur krim kue. Mas, lakukan sesuatu. Usir mereka. Tapi Aryo tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menunduk, melindungi kepalanya dari lemparan tulang ayam. Harga dirinya sebagai laki-laki sudah diinjak-injak di depan umum. Dini muncul dari samping panggung, menarik lenganku. Sar, sudah. Ayo pergi sebelum polisi datang. Misi selesai. Aku mengangguk. Aku menatap Aryo untuk terakhir kalinya. Dia mengangkat wajahnya yang kotor, menatapku dengan pandangan memelas. Pandangan penyesalan? Atau pandangan minta tolong? Aku mendekatkan mic ke bibirku sekali lagi. Selamat menempuh hidup baru, Mas Aryo, Mbak Bella. Nikmatilah sisa kue itu. Karena mulai besok, kalian tidak akan tenang. Gugatan cerai dariku akan sampai begitu aku tiba di Jakarta. Aku meletakkan mikrofon itu di lantai, menimbulkan suara duk yang berat. Aku berbalik badan, melangkah turun dari pelaminan dengan anggun. Gaun merahku berkibar, seolah menjadi bendera kemenangan di tengah medan perang yang porak-poranda. Tamu-tamu memberiku jalan. Mereka tidak lagi menatapku aneh. Beberapa ibu-ibu menatapku dengan iba, bahkan ada yang menepuk bahuku pelan. Yang sabar ya, Bu, kamu hebat. Aku terus berjalan keluar, meninggalkan riuh teriakan caci maki di belakangku. Aku tidak menoleh lagi saat mendengar Bella menjerit histeris menyalahkan Aryo, atau suara Aryo yang berteriak memanggil namaku dengan putus asa. Sarah, jangan pergi, Sarah. Suaranya tenggelam oleh sorakan tamu yang menyuruh mereka turun panggung. Sampai di parkiran mobil, aku masuk dan menutup pintu. Keheningan kabin mobil terasa menenangkan. Mama. Rara menyambutku. Mama kok lama? Kuenya mana? Aku memeluk Rara dan mencium pipi Bima yang tertidur. Kuenya nggak enak. Nak, basi, jawabku sambil tersenyum, air mata haru menetes satu-satu. Kita beli kue yang lebih enak di tempat lain ya. Kita rayakan hidup baru kita. Dini di kursi kemudi menatapku lewat spion tengah, mengacungkan jempol sambil tersenyum lebar. Puas, Sar? Sangat, jawabku. Jalan, Din. Jangan sampai kita kena macet bangkai di belakang sana. Mobil kami melaju meninggalkan Villa Cemara yang kini riuh rendah seperti pasar yang rusuh. Pesta pernikahan impian Aryo dan Bella telah berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghantui mereka seumur hidup. Hancur, sehancur-hancurnya. Dan aku merasa ringan. Beban di dadaku hilang bersamaan dengan kertas-kertas bukti yang kutebar tadi. Aku bukan lagi Sarah yang lemah. Aku Sarah yang baru, dan aku siap untuk babak selanjutnya. Memiskinkan mereka lewat jalur hukum. Hanya butuh waktu 3 jam. 3 jam sejak aku meninggalkan Villa Cemara, ponsel Dini tidak berhenti bergetar. Sar, kamu harus lihat ini. Dini menyodorkan ponselnya saat kami sedang menunggu pesawat di ruang tunggu bandara. Di layar ponsel itu, sebuah video TikTok sedang diputar. Video itu diambil dari sudut meja tamu. Merekam momen saat aku melempar kertas bukti transfer ke udara, saat Bella menamparku, dan saat tamu-tamu melempari mereka dengan kue. Captionnya tertulis besar dengan huruf merah menyala, istri sah labrak suami di Bali. Ngaku dinas kantor ternyata nikah sama mantan. Anak minum air gula, bapak pesta 75 juta. Video itu sudah ditonton 2 juta kali. Kolom komentar penuh dengan sumpah serapah netizen yang terkenal paling kejam sedunia. Gila, itu lakinya manusia apa setan? Anak dikasih air gula, dia pesta pora. Spill akun pelakornya. Mari kita silaturahmi. Mbak istri sah, you dropped your crown, Queen. Keren banget cara labraknya, elegan tapi mematikan. Aku membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas, tapi juga ada rasa nyeri. Aib rumah tanggaku kini menjadi konsumsi publik. Tapi aku sadar, ini adalah konsekuensi yang harus Aryo tanggung. Dia yang menyalakan api, dia yang harus siap terbakar. Ini baru permulaan, Sar, ujar Dini sambil tersenyum puas. Netizen Indonesia itu detektif terbaik. Identitas Aryo, kantornya, akun sosmed Bella, semuanya pasti terbongkar malam ini juga.
Sementara itu, di Villa Cemara, pesta neraka itu benar-benar berakhir tragis. Aryo duduk di pinggir pelaminan yang kotor, kepalanya tertunduk di antara kedua lutut. Jas mahalnya lengket oleh jus jeruk dan krim kue. Di sampingnya, Bella sedang berteriak-teriak pada manajer wedding organizer, WO. "Saya nggak mau bayar denda kebersihan. Itu bukan salah saya. Tamu-tamu gila itu yang nyampah," jerit Bella. "Maaf, Bu Bella. Di kontrak tertulis jelas, kerusakan properti dan kebersihan ekstrim ditanggung penyewa. Total denda 15 juta. Kalau tidak dibayar sekarang, kami lapor polisi," tegas sang manajer WO tanpa rasa hormat lagi. Bella menoleh ke arah Aryo. "Mas, bayar. Jangan diam aja kayak patung." Aryo mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong. "Uangku habis, Bel. Rekeningku nol. Kamu tahu kan sisa terakhir sudah buat pelunasan kemarin. Pakai kartu kredit." "Pakai apa kek? Kartu kreditku limit. Semua sudah habis buat beliin kamu seserahan," bentak Aryo balik. Ini pertama kalinya Aryo membentak Bella. Bella terdiam, syok. Di hari pernikahan mereka, di jam-jam pertama mereka resmi menjadi suami istri, yang ada bukan ciuman mesra, melainkan teriakan soal hutang dan baju yang bau sampah. Akhirnya, Bella terpaksa melepas gelang emas, satu-satunya perhiasan asli yang dia miliki, sebagai jaminan pada pihak WO. Dia menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang dipermalukan dan dimiskinkan dalam satu hari. 2 hari kemudian, Jakarta. Aku sudah kembali ke rumah. Kunci rumah sudah kuganti total. Pagar kuberi gembok ganda. Barang-barang Aryo sudah kukemas dalam kantong plastik sampah hitam besar, bukan koper, dan kutumpuk di teras luar. Pagi itu, Aryo datang. Dia tidak membawa mobil kantornya. Dia naik ojek online. Wajahnya kusut, matanya merah, dan pakaiannya tampak lusuh. Dia mencoba membuka pagar, tapi kuncinya macet. Dia mengguncang pagar dengan frustrasi. "Sarah, buka. Ini rumahku," teriaknya. Aku keluar dari pintu utama, berdiri di teras dengan tangan bersedekap. Di belakangku, Dini berdiri siaga sambil merekam kejadian itu untuk bukti hukum. "Rumah ini," ucapku tenang, "sertifikatnya masih atas nama bapakku. Kamu cuma numpang. Dan sekarang, masa tumpanganmu habis." "Sar, jangan kayak gini. Kita bicara baik-baik." Suara Aryo melunak, memelas. "Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Kemarin itu aku kena pelet mungkin. Sumpah, Sar. Aku nyesel." "Nyesel?" Aku tertawa getir. "Nyesel karena ketahuan? Atau nyesel karena sekarang kamu sadar Bella nggak punya apa-apa?" "Aku sudah putusin dia, Sar. Aku mau balik sama kamu dan anak-anak." "Mana Rara? Mana Bima? Aku kangen mereka." "Jangan sebut nama anak-anak," bentakku. Saat Bima nangis kelaparan, "Kamu di mana? Kamu lagi pilih menu catering di Bali. Kamu nggak punya hak rindu sama mereka." Tiba-tiba, sebuah mobil sedan berhenti di depan pagar. Seorang pria berseragam kurir turun, membawa amplop coklat berlogo perusahaan tempat Aryo bekerja. "Pak Aryo Wibowo?" tanya kurir itu. Aryo menoleh bingung. "Iya, saya. Ini surat dari kantor pusat, Pak. Saya diminta antar langsung ke alamat rumah, karena Bapak tidak bisa dihubungi." Aryo membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Aku bisa melihat isi surat itu dari kejauhan karena logo, SP3, dan PHK, tertulis dengan huruf tebal. Aryo ambruk ke aspal. Kakinya lemas. "Dipecat?" Gumamnya lirih. "Tanpa pesangon?" "Tentu saja. Siapa perusahaan yang mau mempekerjakan karyawan yang viral karena menelantarkan anak, berbohong soal izin umrah, yang merupakan penistaan agama, dan mencoreng nama baik perusahaan?" Bos Aryo pasti murka. "Rasanya gimana, Mas?" tanyaku dari balik pagar. "Sakit? Itu belum seberapa dibanding sakit hatiku saat kamu tampar aku demi membela pelakor itu. Sar, tolong aku. Aku nggak punya uang, aku dipecat. Izinkan aku masuk, setidaknya buat mandi dan makan." Aryo merangkak mendekati pagar, air matanya bercucuran.
Pemandangan yang menyedihkan. Mantan raja yang sombong itu kini mengemis di depan istana yang dulu dia remehkan. Aku mengambil sebuah amplop putih dari saku bajuku. Aku melemparnya melewati celah pagar, tepat jatuh di dekat tangan Aryo. Itu surat gugatan cerai. Sidang pertama bulan depan. Datanglah kalau kamu punya ongkos. Kalau tidak, putusan Verstek akan lebih cepat keluar. Sar. Dan itu, aku menunjuk tumpukan kantong plastik sampah hitam di teras. Itu bajumu. Ambil dan pergilah. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi atau aku teriak maling. Aryo menatap kantong sampah itu. Simbol harga dirinya yang kini setara dengan limbah. Dengan langkah gontai, Aryo memungut kantong-kantong itu. Dia berjalan menjauh, menyeret kakinya seperti orang tua jompo. Tetangga-tetangga yang melihat dari balik jendela berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan jijik. Video viral itu sudah sampai ke grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Aryo benar-benar tamat di lingkungan ini. Sementara itu, nasib Bella tak kalah mengenaskan. Setelah video itu viral, akun Instagramnya diserbu netizen. Foto-foto flexing liburannya dibanjiri komentar pedas. Teman-teman sosialitanya, yang dulu sering dia traktir pakai uang Aryo, satu persatu menghindar. Maaf ya Bel, kita nggak bisa hangout dulu. Nanti kebawa image buruk. Begitu pesan salah satu sahabat Bella saat Bella mencoba meminjam uang. Bella kini tinggal di sebuah kos-kosan sempit di pinggiran Jakarta. Uang tabungannya habis untuk ganti rugi villa dan tiket pulang. Dia mencoba melamar kerja kembali, tapi jejak digitalnya terlalu buruk. Setiap HRD yang mengetik namanya di Google akan langsung menemukan video pelakor villa cemara. Malam itu, Aryo datang ke kosan Bella dengan membawa kantong sampah berisi bajunya. "Kamu ngapain kesini?" tanya Bella ketus saat membuka pintu. "Aku diusir Sarah. Dipecat kantor. Aku nggak punya tempat lain," jawab Aryo lemah. "Terus kamu mau numpang di sini? Di kamar ukuran 3x3 ini?" Bella berkacak pinggang. "Sadar diri dong, Mas. Kamu itu sekarang pengangguran. Mana janji kamu mau kasih aku rumah mewah? Mana janji kamu mau biayain sekolah Dika? Kamu yang sabar dong. Ini kan gara-gara kamu juga yang minta pesta mewah." Aryo meledak. "Coba kalau kita nikah siri diam-diam, Sarah nggak bakal tahu." "Oh, jadi nyalahin aku? Kamu yang bego. Laki-laki nggak punya pendirian." Mereka bertengkar hebat. Suara piring pecah dan teriakan saling menyalahkan terdengar hingga ke tetangga sebelah. Cinta yang katanya sejati dan berkorban demi kemanusiaan, itu ternyata rapuh. Cinta itu hanya bertahan saat ada uang. Begitu uang habis dan masalah datang, mereka saling memangsa seperti anjing liar. Aku duduk di ruang tamu, memeluk Rara dan Bima. Rumah terasa sepi tanpa Aryo, tapi sepi yang damai. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi firasat buruk. Dini menyodorkan secangkir teh hangat. "Kamu hebat, Sar. Kamu kuat." "Aku bukan kuat, Din. Aku cuma seorang ibu yang bertahan," jawabku. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Perlahan, aku menurunkannya. Aku menatap wajah Aryo di foto itu, Aryo yang dulu, yang baik dan setia. Aku mengusapnya pelan, lalu memasukkannya ke dalam kardus barang bekas. "Selamat tinggal, Mas Aryo," bisikku. "Terima kasih untuk luka ini. Karena luka ini, aku jadi tahu betapa berharganya diriku sendiri." Ponselku berbunyi. Notifikasi dari bank. Dana pencairan gadai emas masuk, 5 juta rupiah. Aku tersenyum. Emas itu adalah sisa terakhir yang kutebus kembali setelah menjual barang-barang branded Aryo yang tertinggal, jam tangan dan sepatu mahalnya yang tidak kumasukkan ke kantong sampah. Dengan modal ini, aku akan mulai berjualan catering kecil-kecilan. Aku jago masak. Resep ayam bakar madu buatanku dulu selalu dipuji Aryo. Sekarang, ayam bakar itu yang akan menghidupi anak-anakku, bukan uang haram dari suami pengkhianat. Babak baru kehidupanku dimulai. Tanpa suami, tapi dengan harga diri yang utuh. Dan untuk mereka berdua, biarlah mereka membusuk dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Roda kehidupan sedang berputar cepat,
menggilas mereka ke titik nadir. 5 tahun kemudian, aroma ayam bakar dan sambal terasi yang khas menyeruak memenuhi ruangan ber-AC itu. Suara denting sendok garpu beradu dengan piring keramik terdengar riuh, diiringi tawa renyah para pelanggan. Aku berdiri di balik meja kasir, merapikan kerah blazerku. Mataku menyapu sekeliling restoran yang cukup luas ini. Di dinding, tertulis neon box besar, Dapur Bunda Sarah, cabang ketiga. Siapa sangka? Sarah yang 5 tahun lalu menangis di lantai karena token listrik bunyi, kini berdiri sebagai pemilik 3 cabang restoran keluarga yang sedang hits di Jakarta. Bu Sarah, laporan omzet bulan ini sudah saya kirim ke email ya. Bu, sapa Rani, manajer kepercayaanku. Aku tersenyum. Terima kasih, Ran. Oh ya, jangan lupa sisihkan keuntungan hari ini untuk kegiatan Jumat berkah nanti sore. Kita masak 200 kotak nasi ayam bakar untuk kaum duafa di jalanan. Siap, Bu. Sudah disiapkan tim dapur. Aku berjalan keluar restoran menuju parkiran. Sebuah mobil SUV putih mengkilap terparkir di sana. Bukan mobil mewah miliaran rupiah, tapi mobil yang sangat nyaman dan, yang paling penting, aku membelinya dengan keringatku sendiri, tunai, tanpa riba, dan tanpa bantuan laki-laki manapun. Di dalam mobil, Rara dan Bima sudah menunggu. Mereka baru saja pulang sekolah. Rara kini sudah kelas 4 SD, tumbuh menjadi gadis cerdas dan kritis. Bima sudah masuk TKB, pipinya gembil dan sehat, jauh dari bayangan anak kurus yang dulu minum air gula. Mama, kita jadi bagi-bagi nasi? Tanya Bima antusias. Jadi dong, sayang. Kita harus selalu berbagi rezeki, jawabku sambil mencium pipi mereka. Hidup kami bahagia. Sangat bahagia. Tanpa Aryo, hidup kami justru melesat naik seperti roket yang dilepaskan dari beban pemberat. Perceraian kami tuntas 4 tahun lalu dengan putusan Verstek, karena Aryo tidak pernah datang ke pengadilan, dia tidak punya ongkos. Hak asuh anak jatuh penuh padaku. Sore harinya, mobil kami melaju pelan menyusuri jalanan pinggiran Jakarta yang kumuh. Ini adalah rute rutin kami setiap hari Jumat. Membagikan makanan pada pemulung, tukang becak, dan orang-orang yang kurang beruntung. MA, berhenti di sana, MA. Ada gerobak kasihan. Tunjuk Rara ke arah sebuah gerobak kayu tua yang parkir di bawah pohon rindang yang kotor. Di sana, terlihat sepasang manusia, laki-laki dan perempuan, sedang duduk lemas di atas kardus bekas. Pakaian mereka lusuh, dekil, dan bau keringat bercampur sampah. Mereka tampak sedang memilah botol plastik dari karung besar. Aku meminggirkan mobil. Rara, Bima, tunggu di mobil ya. Biar Mama dan Pak sopir yang turun bawa dusnya. Aku turun dari mobil sambil membawa 2 kotak nasi. Pak sopir membantuku membawa sisanya. Aku melangkah mendekati gerobak itu. Bau sampah menyengat hidungku, tapi aku menahannya. Permisi, Pak, Bu. Ini ada sedikit rezeki nasi kotak buat makan sore. Sapaku ramah. Laki-laki yang sedang menunduk memilah botol itu berhenti bekerja. Dia mengangkat wajahnya pelan. Wajah itu kotor, tertutup debu jalanan, dengan rambut yang sudah mulai memutih dan acak-acakan. Matanya cekung, pipinya kempot. Namun, aku mengenali tahi lalat di dagu kirinya. Jantungku berdesir. Bukan karena cinta, tapi karena kaget. Laki-laki itu menatapku. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok wanita wangi dan rapi di hadapannya. Lalu, matanya membelalak lebar. Sarah? Suaranya parau, seperti suara orang yang sudah lama tidak minum air bersih. Perempuan di sebelahnya ikut menoleh. Wajahnya tak kalah mengenaskan. Kulitnya yang dulu putih mulus hasil perawatan mahal, kini kusam, berminyak, dan penuh flek hitam akibat terpapar matahari setiap hari. Rambut pirangnya yang dulu badai, kini merah kusam dan gimbal seperti sapu ijuk. Itu Bella. Dan laki-laki gembel di hadapanku ini adalah Aryo. Duniaku seolah berhenti sejenak. Aku melihat ke bawah, ke arah mereka yang duduk di aspal, lalu melihat diriku yang berdiri dengan sepatu hak tinggi. Posisi kami benar-benar nyata sekarang. Aku di atas, mereka di bawah. Mas Aryo, Bella. Desisku pelan. Sarah, ini beneran kamu? Aryo mencoba berdiri,
tapi kakinya pincang. Sepertinya dia pernah kecelakaan dan tidak diobati dengan benar. Ya Tuhan, Sarah, kamu sukses sekarang. Aryo menatap mobil SUV di belakangku, lalu menatap penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapan penyesalan yang begitu dalam terpancar dari matanya yang keruh. Seperti yang kamu lihat, jawabku datar. Ini nasi buat kalian. Makanlah. Bella yang biasanya sombong, kini hanya diam menunduk. Dia tampak malu setengah mati. Dia menarik ujung kaosnya yang bolong untuk menutupi wajahnya. Harga dirinya yang setinggi langit dulu, kini sudah rata dengan tanah. Tiba-tiba Aryo maju selangkah, hendak meraih tanganku. Sar, tolong aku, Sar. Tolong kami. Hidup kami hancur. Aku nggak bisa kerja berat karena kakiku patah ketabrak motor setahun lalu. Bella cuma bisa mulung. Aku mundur selangkah, menghindari tangan kotornya. Jangan sentuh aku. Sar, aku mohon. Aryo mulai menangis. Air mata membasahi pipinya yang berdebu, menciptakan jalur sungai kecil yang kotor. Maafin aku. Aku kualat, Sar. Aku kena karma. Tolong kasih aku kerjaan. Jadi tukang sapu di restoranmu juga nggak apa-apa. Atau, izinkan aku ketemu anak-anak. Aku kangen Rara dan Bima. Anak-anak? Aku tertawa sinis. Kamu ingat anak-anak sekarang? Dulu kamu biarkan mereka minum air gula demi pesta mewahmu di Bali. Sekarang, saat kamu lapar, baru kamu ingat mereka. Itu salah Bella. Aryo tiba-tiba berteriak, menunjuk Bella. Perempuan sialan ini yang ngabisin uangku. Dia yang maksa pesta itu. Gara-gara dia aku dipecat. Gara-gara dia aku jadi gembel. Bella tidak terima disalahkan. Dia bangkit dan mendorong Aryo. Ngaca dong. Kamu yang gak becus jadi laki. Kalau kamu tegas, kita gak bakal kayak gini. Dasar laki-laki mokondo. Bisanya cuma nyalahin istri. Mereka mulai bertengkar di depanku. Saling maki, saling dorong. Persis seperti binatang yang berebut tulang. Diam, bentakku. Mereka terdiam, napas memburu. Aku menatap mereka bergantian. Pasangan yang dulu saling memuja di atas pelaminan mewah, pasangan yang merasa dunia milik berdua dan menganggapku sampah, kini saling mencabik satu sama lain dalam kubangan kemiskinan. Aku tidak butuh permintaan maaf kalian, ucapku dingin, dan aku tidak akan memberi kalian pekerjaan. Restoranku butuh orang-orang jujur dan pekerja keras, bukan pengkhianat dan pemalas yang suka menyalahkan keadaan. Aku meletakkan 2 nasi kotak itu di atas gerobak butut mereka. Makanlah. Itu nasi ayam bakar madu. Resep yang dulu sering kamu puji, Mas. Sekarang resep itu yang menghidupi anak-anak yang kamu telantarkan. Aryo menatap nasi kotak itu dengan air liur menetes. Rasa lapar mengalahkan rasa malunya. Sar, setidaknya kasih kami sedikit uang, Sar. Buat beli obat kakiku. Rengek Aryo lagi, mental pengemisnya sudah mendarah daging. Aku merogoh dompetku. Mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Masih ingat uang ini, Mas? Tanyaku sambil memegang uang biru itu. 5 tahun lalu, kamu melempar uang 50.000 ke mukaku untuk makan seminggu satu keluarga. Kamu bilang, cukup-cukupin. Aryo terdiam, wajahnya pucat. Dia ingat momen itu. Aku menjatuhkan uang itu ke tanah, tepat di depan kakinya. Sekarang, aku kembalikan. Cukup-cukupin ya, Mas. Buat seminggu. Aku berbalik badan, melangkah tegas menuju mobilku tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar suara Aryo memanggil-manggil namaku dengan putus asa. Sarah, Sarah, jangan tinggalin aku. Aku suamimu. Sarah. Lalu terdengar suara Bella memaki Aryo. Ambil duitnya, bego. Jangan cuma teriak-teriak. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan mengunci segala akses masa lalu. Siapa itu? Ma? Kok Mama nangis? Tanya Rara khawatir melihat mataku berkaca-kaca. Aku menghapus sudut mataku. Bukan air mata sedih, tapi air mata kelegaan. Penutupan yang sempurna.
Bukan siapa-siapa, Nak. Cuma orang masa lalu yang sudah Mama maafkan, tapi tidak akan pernah Mama izinkan masuk lagi ke hidup kita. Aku menyalakan mesin mobil. Pak, jalan. Kita pulang. Mobilku melaju meninggalkan mereka. Dari kaca spion, aku melihat Aryo dan Bella sedang berebut memungut uang 50.000 yang kulempar tadi. Mereka terlihat sangat kecil. Sangat menyedihkan. Mereka telah menjadi gembel, bukan hanya secara materi, tapi juga secara jiwa. Hukuman terberat bagi mereka bukanlah kemiskinan, melainkan hidup bersama dalam kebencian, saling menyalahkan setiap hari, tanpa bisa keluar dari jerat penderitaan yang mereka anyam sendiri. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma AC mobil yang segar. Dendamku sudah terbalas tuntas. Bukan dengan darah, tapi dengan melihat mereka hancur perlahan sementara aku terbang tinggi. Selamat tinggal, Mas Aryo. Selamat menikmati nerakamu, bisikku dalam hati. Dan sore itu, langit Jakarta terasa sangat cerah. Roda kehidupan telah berputar purna. Yang di atas jatuh ke lumpur, yang diinjak kini menjadi permata. Aku, Sarah, telah memenangkan pertempuran ini.